Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat terhadap seluruh hambanya, seluruh makhluk Allah. Nikmat terbesar huwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, ya mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bersyukur insyaallah atas segala nikmat. Lalu nikmat tersebut, nikmat adanya Sayyidina Muhammad, nikmat dijadikannya kita umat Sayyidina Muhammad, lalu nikmat hidayah yang diberikan oleh Allah terhadap manusia dengan berkat Sayyidina Muhammad. Salah satu cara untuk mensyukuri nikmat tersebut adalah dengan rajin menuntut ilmu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rajin untuk kita memuji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai mengalahkan sesuatu yang mengolah kita rasa takut kita, menghalangi muntung kita untuk berselawat kepada Sayyidina Muhammad. Rasa takut kita menghilangkan rasa percaya kita bahwasanya yang ada detik ini yang kita duduki ini adalah kebun daripada kebun syurganya Allah. Seandainya kita dibukakan Allah Ta'ala hijab, maka kada ada yang hendak keluar daripada majlis yang di sini dipuji Sayyidina Muhammad, dan di majlis di sana diingatkan kepada Tuhannya Sayyidina Muhammad, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia itu pasti ada rasa takutan. Ini yang rasa takutan itu nak dicari kayak apa caranya supaya menghilangkan rasa takut. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Makanya orang itu sudah parak lawan Allah, orang itu sudah bertetal waliullah, orang itu sudah mendapatkan pangkat kekasihnya Allah. Wali itu artinya parak lawan Allah. Nah, pajar permulaan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kada ada lagi bubuhannya itu rasa takut. Kada ada rasa takut lalu kah? Takutan bubuhannya itu sebuting aja. Takutan kalau pina Allah Ta'ala sangit, atau takutan kalau pina Sayyidina Muhammad kada mengakuinya sebagai umat sidin. Siapa yang kada bisa rasa takutan di sini? Takutan berataan kalau lah. Ada yang takutan miskin, ada yang takutan kelaparan, ada yang takutan kehilangan, apakah misalnya kehilangan kekasih, ada yang takutan misalnya apa pulang banyak kayak Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang takutan kalau pina kada dapat bini. Nah, kalau pina kada dapat bini itu takutan ada kalau dalam hati kalau lah. Takutan kalau pina kada berduit, takutan kalau pina melarat, takutan kalau pina kada sukses, takutan. Itu takutan itu nama orang jauh daripada Allah. Nah, rasa takutan itu dihilangkan. Kenapa garang kita bertauhid? Kenapa garang orang yang takutan itu orang yang kada bertauhid? Orang yang kada bertauhid pastinya merasa takutan dan sedih terus hatinya. Itu tuh tanda orang kada bertauhid. Seandainya bertauhid, oh aku ni parakna lawan Allah, Allah ni maha segala-galanya. Kenapa yang diikutanakan? Kenapa yang diikutanakan? Misalnya tuh kita min ahli maksiat tuh, kawian kita mulai bahari itu menghantu aja kawian, ya Allah, apa-apakah digawi. Takutan disiksa oleh Allah, takutan kalau pina kada diakui umat Sayyidina Muhammad. Rasa takutan itu pas saja sudah, tapi membawa kita kepada Sayyidina Muhammad kah? Kada. Ya banyak aja orang takutan, tapi pas takutan ada di sana majelis ilmu kada hakun hadir. Coba datang ke majelis ilmu, diberi Allah Ta'ala hidayah berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada acara maulid, baca burdah, baca maulid Sayyidina Muhammad, datangi. Wah, aku takutan benar aja kalau pernah disiksa Allah. Ya, takutan, tapi takutannya kada membawa kepada Sayyidina Muhammad, belum dapat hidayah ngarannya lagi itu. Kurang apa lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Latilah, apakah mustahil ketika kita telah bermaksiat, lupa lawan Allah, maksiat lawan Allah,
lagi heng-hengnya, pokoknya lagi jadi hantu-hantunya, ya Allah, itu Allah Ta'ala adakah mencabut nafas kita adalah Allah Ta'ala, menyakitkan hati kita adalah Allah Ta'ala, maulah kita apa kalau kada diberi ditutup Allah Ta'ala montung pakai apa nih, pakai apa nih namanya nih, ini apa ini, seleteng, ya Allah Ta'ala tiwasnya itu apa, minum-minumannya juga wian, mata melihat yang kada karuan, melihat yang haram, yang diharamkan, kalau orang dibicarakan Allah Ta'ala. Ketika kita dalam keadaan maksiat kepada Allah, Allah tetap memberikan kita kenikmatan yang sangat luar biasa. Apakah lagi ketika kita parah lawan Allah, di tempat di sini diridhoi Allah, di sini dipuji Sayyidina Muhammad, dan kayak apa karunia kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan lawan kita. Rasa takutan itu nambah yang mau orang kada mau hadir ta, takutan kalau pindah disambati orang merasa palimnya, padahal ngapa palimnya. Orang semakin banyak kita beribadah, semakin banyak kita berparak lawan bubuhan ahlillah, semakin parak kita lawan majlis-majlis di sana dibacakan ilmu baginda Muhammad, semakin kita berprasangka bahwasanya oh Allah Ta'ala ini hendak menghapuskan dosaku nina yang banyak nina. Makanya Allah Ta'ala memberikan aku taufik wa bi ibadah banyak. Kenapa? Gara terlalu banyak juga yang aku gawi daripada maksiat. Jangan membawa kepada sombong pulang. Nangka itu tubuhan peguruan kami malah jadi tadi sana di Hadramaut. Semakin banyak ikam kau berkhidmah jasidin, semakin banyak ikam di dalam hati ikam bahwasanya ikam paling pendosa. Jangannya ikam kada paling pendosa, kada banyak ikam kau berkhidmah. Nah nangka itu tak. Karena masalah yang dihapuskan oleh Allah, diampuni oleh Allah, itu kadang kau kelihatan bang, tapi mudah-mudahan kita bertahan diampuni oleh Allah. Rasa takutan itu hilang akan rasa takutan. Amunnya rasa takutan itu hilang, bertauhid kamu orang itu, parak kamu orang itu lawan Allah. Ala inna auliya Allah. Dan itu aja jin sanggup ke Ramadan. Sanggup ke Ramadan, kena takutan. Aduh aku ini bukan apa juga kena nih. Takutan kalau pindah ada pembukaan, padahal di dalam lemari itu banyak barang makanan. Kenapa nih ikutan nih? Baras ada aja, iwa ada aja nukar, mah kada berduit ya, banyu putih banyaknya. Ada mungkin yo Allah kelaparan, Allah. Insya Allah kada dapat nalah nanggung ulun di sini nak kada dah insya Allah semiskin-miskinnya orang biarinya kada berduit, biar ada berhutang tatap ajanya makan nasi juga. Kalau makan batu orang itu kada ada juga makan nasi juga. Ada aja kena nih. Makanya kita majelis peduli nih, majelis berbagi. Ayo siapa yang hendak membantu lagi? Masih ada waktu lagi. Ini banyak sudah masuk nak. Ya mudah-mudahan tambah banyak. Biasanya apa garang tuh membantu orang miskin untuk kena menyambut bulan Ramadan. Jadi kadang alih bunyi nukar bares. Kadang alih bobonnya mencari kurma. Amun sudah ada baras, ada kurma, nikmat apalagi yang didustakan? Takutan kena kalau bina kada nyaman makan. Apa kada nyaman makan takutan? Yang dikutan itu tahulah yang amun orang itu bertauhid, amun orang itu mendapatkan hidayah, atau orang itu sudah ada di dalam hatinya Sayyidina Muhammad, atau orang itu mendapatkan rahasia daripada majlis ilmu, yang dikutan di bubuhannya adalah oh aku takutan kalau pina aku kada kau sembahyang 5 waktu. Oh aku takutan kalau pina aku kena kada full puasa 30 hari. Oh yang aku kutani kalau pina kena aku banyak bisa duit tapi kada berberkah duitku. Oh aku takutan kalau pina aku kada istiqomah menuntut ilmu. Nah itu orang itu sudah mendapatkan rahasia atau keberkahan daripada majlis ilmu. Ya Allah, mudah-mudahan kita bertahan mendapatkan cahaya nur daripada nur tauhid insyaallah lah. Amun orang itu sudah bertauhid nyaman, itu aja sudah. Jalurnya seikung, jangan jalurnya itu kedua, jangan jalurnya itu ketiga, jangan jalurnya itu umpati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini parak sudah bulan puasa.
Alhamdulillah tadi puasaan lah. Ya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala puasanya insyaallah. Malam semalam sudah juga ibadah sudah. Alhamdulillah ya mudah-mudahan berataan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang beribadah malam tadi sembahyang 3 jam. Ya Allah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hikmah daripada kita itu dianjurkan oleh Allah taala beribadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada diciptakan, aku ada menciptakan jajar Allah taala berataan yang ada di muka bumi ini, manusianya kah, jinnya kah, berataan apa? Illa liya'budun, supaya beribadah kepada Allah. Ini pembahasan kitab kita nih, orang bawa kitab, tapi pembahasan kita masalah as-siyam, berpuasa. Rukun Islam yang ketiga yaitu puasa. Shaum Ramadan yaitu berpuasa pas benar. Pas benar. Nah, pegarang jarulan tadi. Ini nah, nya sebuting majelis aja nih. Ini majelis di Sayyidina Muhammad, majelis Sayyidina Muhammad. Ulun pasani kayak apa caranya hati kita jangan lagi merasa takutan, apalagi yang berbau dunia. Jangan takutan. Itu aja pesan ulun sebutin. Amun itu dapat, ma ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Para awliya Allah taala itu kada ada lagi duka cita sudah. Terlalu banyak benar nikmat Allah, terlalu banyak benar nikmat Allah. Saban hari itu najeklah mendengarkan aja kita latilah nakina lalu tuh, mendengarkan aja najak mobil ambulan tuh. Ma itu rasa bergetar hati ada juga. Karena kita kena mendapati juga nang itu tuh waktunya belum benar lagi. Fa inna amarati bisu'i ma ta'abat min jahliha bi nadhiri syaibi wal harami. Amarah bisu. Salah satu hikmah daripada kita disuruh berpuasa Ramadan itu supaya kita itu hawa nafsu kita itu kawa diatur oleh syariatnya Sayyidina Muhammad. Kenapa garang jar fa inna ammarati, karena bahwasanya nafsu ammarah nyembonya kada bagus terus tuh. Biar dalam keadaan beribadah tapi amunnya masih ammarah kita itu bisu, menuntut ilmu letija dalam hatinya, amunnya masih ammarah bisu letija, ujung-ujungnya minta sambat. Ujung-ujungnya hendak mencari ketenaran, hendak mencari pangkat di sisi makhluk Allah. Nangka itu tuh kenapa garang jadi ada nangka itu masih kita beribadah sembahyang, minta sambat supaya akunya orangnya soleh, aku berpuasa, aku membantu orang lain, aku bersedekah, tapi ujung-ujungnya imbah beribadahnya itu kada bagus, membawa kesombongan kah, membawa kepada minta sambat orang lain kah, minta pangkat daripada orang lain kah, minta sambat inya bahwasanya itu orang baik kah. Kenapa garang kayak itu? Karena nafsunya masih nafsu ammarah bisu. Kayak hendak mah habisakannya nih. Fa inna ammarati bisu'i mata'adatinya sekalipun dinasihati min jahliha, karena ketahuannya binadiri syaib, apa jar, dengan ancaman nih uban ini sebenarnya penasehat yang paling jujur, penasehat yang paling dekat di dalam diri kita, tapi kita terkadang kada meherani nasihat uban benar. Amun uban itu sudah ada wal harami, yaitu masa tua, artinya umur itu bertambah terus. Kenapa jadi kada mau bertaubat juga? Kenapa jadi kada membarasi hati? Kenapa kada hendak juga kembali kepada Allah? Kenapa kada hendak juga memperbanyak baca salawat kepada Habibullah? Amun tahu sudah umur itu panjang, banyakin baca salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku bahari kada tersampatna banyak baca salawat. Biasanya amun sudah tua, minta maaf lah yang tua, mudah-mudahan yang tua panjang umur, berarti insyaallah sehat badan insyaallah. Tapi ini pasna menjahnya binadiri syaib, dengan datangnya penasihat yang paling nyata di hadapan kita, yaitu apa? Nih uban wal harami dan masa tua. Ayo penggunakan nafas. Makanya orang bahari itu pian khususan Bun Hadramaut itu sudah berumur 40 tahun tuh kada hendak lagi sudah keluar rumah.
Ya hendak beribadah kepada Allah Ta'ala aja sudah. Umur 40 tahun. Umur 40 tahun kan hendak lagi keluar sudah. Mengajar aja kada lagi sudah. Murid-muridnya aja lagi sudah yang mengajar. Amunnya sudah umur 40 tahun. Makanya kenapa orang takutan di dalam kitab Ihya tuh, siapa yang umurnya 40 tahun tapi masih memikirkan dunia, tertulis di dahinya ini ais min rahmatillah, ini itu jauh daripada rahmatnya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amunnya sudah ada nang itu perbanyak baca selawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang anum bang, ulun masih anum berarti ulun belum lagi disuruh banyak baca selawat ya. Kada nang itu. Yang anum berataan ayo bang, kita pikirkan kenapa mikirakannya. Oh aku ini banyak banget buang-buang waktu nah. Banyak banget buang-buang waktu. Yang paling banyak membuang waktu itu adalah HP. Habis saya kisah sudah. Tertawaan buat binian. HP. Ilaha illallah. Itu paling banyak membuang waktu. Banyak benar membuang waktu. Musuh dalam selimut yaitu HP dan lagi asik-asiknya beribadah, lagi nyaman-nyamannya baca salawat, tak berbunyi HP kering misalnya bunyinya itu bunyi HP, angkat dari HP, pas melihat terbuka nih bernyala, ada SMS nah, sibuk tuh SMS, nanti status dulu aja. Soalnya statusnya itu mandak YouTube bah YouTube pulang bukan nah ya tak nggak itu tak inna ammarati bisu. Ya mudah-mudahan kita dijagalah. Musuh terbesar untuk manusia untuk zaman wahai ini adalah HP. Halus aja orangnya, barangnya tuh halus. Mengatakan orang lawan masa lalu HP juga, mengatakan orang lawan macam-macam. Asalnya kita ada hendak lalu hendak, maka di sana macam-macam kalau lah. Nak buka puasa tuh melihati makanan dulu, napa-napakah makanan dilihat di HP, lalu jangan hendak nukar tak. Apalagi ini musim online, di status nih tuh beribu-ribu baju, napa-napa kah? Maka beracun benernya Allah lah. Yang di status itu beracun bener pian. Pasti tertukar tuh. Apakah beracun tuh kamu banyak? Yang tanya mau pandir dulu ngecek tuh tapi lah kawan berjualan juga bagus-bagusan. Beracun bener. Ya mudah-mudahan kita diselamatkan lah, tapi dibawa paling kada setiap hari itu ada kafarahnya. Nah ini pesan ulun. Amunnya juga tegawin yang kada bagus di HP itu misalnya ada juga lesan dakwah kepada Sayyidina, dakwah kepada umat Sayyidina Muhammad, ada juga di status-status itu nanti ada yang bagus-bagus. Jadi kafarahnya watbi sayyi'atal hasanata amun kita menggawi yang kada bagus, umpatakan gawian yang bagus tamhuha, maka itu akan menghapus dosa-dosa yang tadi. Asalnya kada bagus nih melihat, lihati pulang foto-foto orang soleh, dengarakan pulang ceramah-ceramah orang soleh, seberakan pulang hadis-hadis Sayyidina Muhammad, hidupakan pulang kalau pina di dalam tuh potongan video guru-guru kita kita seberakan, ternyata di situ terletak hidayah seseorang yang belum dapat hidayah lagi. Bisa juga nang itu terjadi. Habis dosa yang di HP itu tuh paling kedala, jangan kena seharian semalaman kedudul lu nang bagusnya HP. Nah itu kena hisapnya tuh benar kena di hari kiamat. Sekalipun barangnya halus tapi kena dihisapnya di hari kiamat tuh benar kena tak.
Ya mudah-mudahan kita dijaga berataan daripada bala dunia dan bala akhirat insyaallah lah. Mudah-mudahan apa yang kita hajatakan qabul dunia akhirat insyaallah. Pesan ulun untuk penutupan sementara tadi yang kayak apa caranya kita mengontrol rasa takutan tadi. Pasti ada takutan. Itulah takutan kalau pindah kada berduit. Takutan kalau bina kada sukses. Takutan kalau bina anak bini kelaparan. Takutan kalau bina kada berhasil. Takutan kalau bina miskin. Takutan kalau bina galau. Apa macam-macam pokoknya yang berbau dunia itu hilangkan berataan. Nang kayak apa caranya menghilangkannya diandak rasa takutan itu di tempatnya. Siapa garang yang paling kita takutan akan? Yang kita takuti itu hanya Allah. Amun kita bujur andak rasa takutan itu kepada Allah, maka yang lain itu akan kada rasa takutan lagi sudah kita. Anda aku na tagawi menggawi dosa takutan naon Allah kada mau tagawi dosa tak kayak itu tak itu tanda orang bertauhid. Terakhir untuk menyempurnakan pesan tadi perdalam makna tauhid kepada Allah ketika hendak menyambut bulan Ramadan. Itu apa tauhid kepada Allah, hilangkan rasa takutan yang kita takutani hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amun kita takutan lawan Allah, maka yang lain yang kita takutani itu akan datang kepada kita berataan. Takutan kada berduit tapi kita takutan lawan Allah, duit itu datang aja kita. Takutan kalau pina sengsara hidup kita takutani Allah, lihat aja kena Allah Ta'ala yang menakan hidupnya tak. Maka itu karena ini bujur ma'andak rasa takutan hanya kepada Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Mudah-mudahan kita berataan menjadi hamba Allah yang selalu takutan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi takutan lawan bini. Nah ini kisahnya takutan lawan anak, takutan lawan bini, yang bini juga takutan lawan laki. Takutan itu bagus saja, takutan lawan perguruan ya, takutan lawan orang soleh, takutan lawan laki, takutan lawan itu bujur aja, tapi berdasarkan karena Allah itu jangan terlewatkan itu tak. Nah itu pasti kena bagus tuh akhirin. Tapi yang punya takutannya karena apa-apa kan takutan lawan laki kalau pindah kada diberi duit, nah itu kayak itu pakai kisahnya. Takutan ban lawan laki ulun guru aja, padahal terkenal sih din pada laki awak misalnya. Sekalinya apa takutan kalau pindah kada diberi kalau pindah kada diberi duit itu salah kisahnya. Takutannya karena Allah itu ajalah. Sayyidina Nabi walin Nabi Allah.